Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Assalamualaikum anak-anak. How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Bu Nisa bersyukur Allah memberikan kesempatan lagi kepada Bu Nisa untuk bisa memberikan tausiah online hari ini. Kalau kalian, sudahkah kalian bersyukur hari ini? Ingat, bersyukurlah atas apapun keadaan kita. Insya Allah, Allah mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Jangan lupa tetap berdoa, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, perlindungan, dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak, insya Allah hari ini Bu Nisa akan memberikan tausiah yang berjudul Kiat Sukses di Bulan Ramadan. Hari ini kita sudah masuk di hari ke-16 saum Ramadan. Bagaimana saumnya anak-anak? Mudah-mudahan masih semangat ya, insya Allah. Anak-anak, sebagaimana yang Bu Nisa telah sebutkan di tausiah minggu lalu, bahwa tujuan utama ibadah puasa itu adalah untuk menjadikan kita hamba yang bertakwa kepada Allah. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling bernilai di mata Allah adalah orang yang bertakwa. Nah, bagaimana sih supaya kita bisa menjalankan ibadah saum Ramadan ini dengan tidak sia-sia? Apa saja sih kegiatan yang hendaknya dilakukan selama bulan suci Ramadan? Yang pertama adalah sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Cukup disayangkan, kita mendapati sebagian kaum muslimin di bulan Ramadan, mereka berpuasa, akan tetapi mereka malah meninggalkan sholat. Padahal Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, perjanjian antara kami dan mereka orang-orang kafir itu adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Selain sholat wajib, hendaknya seseorang juga menjaga sholat-sholat sunnah rawatib. Seperti pada bulan Ramadan ini ada yang disebut sholat tarawih. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya berbunyi, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Pahala membaca Al-Quran itu sangat besar. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Misalnya, aku mengatakan alif lam mim, satu huruf akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Yang ketiga, memperbanyak bersedekah. Di antara perkara yang hendaknya diperbanyak di bulan suci Ramadan adalah memperbanyak sedekah. Dan yang termasuk amalan sedekah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan adalah memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Yang keempat adalah menjaga lisan. Agar mendapatkan kesuksesan, hendaknya seorang muslim tak hanya menahan dirinya dari lapar dan haus, tetapi juga menahan lisannya dari ucapan yang tidak Allah ridhoi, seperti ucapan dusta, ghibah atau membicarakan kejelekan orang lain, mengumpat, dan ucapan jelek lainnya. Rasulullah bersabda, puasa bukan hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi
Puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan yang sia-sia dan ucapan yang dipenuhi oleh nafsu. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, maka katakanlah kepadanya, "Aku sedang puasa, aku sedang puasa." Yang kelima adalah semakin memperbanyak ibadah di 10 malam terakhir. Di 10 malam terakhir, hendaknya seseorang semakin meningkatkan intensitas ibadahnya. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW meningkatkan kesungguhan ibadahnya di 10 terakhir Ramadan yang tidak dilakukan pada hari-hari sebelumnya. Beliau bahkan melakukan itikaf di masjid, menyibukkan diri beliau dengan ibadah. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh setiap muslim, bukannya malah menyibukkan diri di pasar atau di pusat-pusat perbelanjaan untuk mempersiapkan Hari Raya Idul Fitri. Dan yang terakhir adalah memperbanyak istighfar. Anak-anak, jika kita beristighfar di hari-hari ini, insya Allah Allah akan membuat kehidupan kita di bulan Ramadan itu nyaman dan kondusif untuk beribadah. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Hud ayat 52, "Mohon ampunlah kepada Allah, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Ia akan menurunkan hujan yang sangat deras atasmu dan Ia menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu." Nah, dari yang tadinya kita malas-malasan, terasa lapar, haus, letih, tidak kuat untuk berpuasa, perbanyaklah istighfar. Karena istighfar akan menghapus dosa kita dan memudahkan kita untuk beribadah dengan baik karena Allah memberikan kekuatan kepada kita. Anak-anak, demikianlah beberapa hal yang bisa dilakukan oleh seseorang agar dengan izin Allah dia bisa meraih keberhasilan di bulan suci Ramadan, sehingga dia pun keluar dari bulan ini dalam keadaan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperoleh banyak keutamaan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk dapat melaksanakannya. Amin ya Robbal Alamin. Sekian tausiah dari Bu Nisa. Semoga ada hikmah yang kalian dapatkan dari tausiah ini. Tetap semangat ya anak-anak. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.